Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan cerita ironis. Semua kita akan kuak di sini di Menembus Mata Batin. Di program ini kita akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini kita sudah hadir bintang tamu yang akan menemani saya, yaitu Wulan Guritno. Apa kabar Wulan? Baik. Beberapa kali membintangi film horor ya? Enggak beberapa kali sih, dulu pernah. Udah lama banget, waktu itu sama Atika sama waktu Viva Westi, sutradaranya pertama kali bikin film. Itu horor, Raja Langkung kan lebih ke cameo kan ya gitu. Ke cameo tapi langsung memerankan seseorang yang tidak hidup, ya maksudnya sudah meninggal lah ya gitu. Tuh. Tapi sebelumnya pernah punya pengalaman mistis nggak? Pengalaman horor gitu? Ada sih beberapa, cuman kebetulan emang orangnya penakut banget. Jadi aku nggak tahu nih apa memang itu benar atau enggak gitu. Pertama, jadi waktu itu saya ngerasa dipanggil oleh suami saya, which is suaranya mirip sekali gitu. Terus saya turun, terus saya muter, kok kayak muter-muter nggak? Di dalam rumah itu? Di dalam rumah itu, cuma diputer-puter aja. Rasanya apa waktu itu? Rasanya kok nggak nyampe-nyampe aja gitu, tapi aku nggak ngerasa takut karena kan nggak ngeliat apa-apa. Cuman di situ aku dek gitu. Pasti aduh jangan-jangan ya aku diputer-puter gitu, karena begitu aku sadar, maksudnya bukan sadar ya, itu aku dalam keadaan sadar. Begitu suami aku nemuin aku, berarti kan nih keadaannya udah nggak diputer lagi ya. Itu tuh cuman ini ruang tamu, ada pintu kan, kalau di luar tuh rumah-rumahnya selalu setiap ruangan ada pintunya gitu. Kalau kita kan banyak yang nggak ada pintunya terbuka, nggak ada pintunya gitu kan. Jadi itu ruang tamu, terus pintu. Sini ada ruang lagi, sini ada dapur. Jadi sebenarnya aku tuh muter kayaknya di sini-sini aja. Antara sini deh, nggak nyampe ke dapur. Cukup lama tuh? Saya nggak tahu berapa lamanya. Kan nggak ya, mungkin 15 menitan kali ya. 10-15 menit. Iya itu lumayan lama kan? Lumayan lama 15 menit. Tapi aku muter aja nggak capek. Lebih dari nggak ya capek, satu putaran kan? Nggak tahu menau gitu. Cuman kayak nyasar aja gitu. Tapi memang it's a haunted house kan? It is. Ada cerita dari Yayang Senur, semuanya dapat cerita. Punya pengalaman yang kurang lebih sama. Dimimpiin, terus kalau Robi anak kecil kayak gitu. Jadi memang tempatnya gitu. Kadang-kadang memang di era yang digital, kita mungkin teknologi yang penting sekarang, berbagi ruang aja kali ya. Mereka lagi mereka ada, kita ada. Kadang mungkin ngisengin, tapi kalau nggak terlalu gimana-gimana kita juga aduh tuh jijat ganggu lagi dong, takut juga. Itu dia, tapi sayangnya sampai sekarang nih banyak juga orang-orang yang nggak didatengin tapi justru malah mengajak dan mengundang. Hah? Iya betul. Seperti yang berikut ini adalah seseorang yang menggunakan susuk, puluhan susuk di tubuhnya. Dan karena susuk ini dia justru mengalami hal-hal yang ini susuknya fokus kemana dia? Fokus untuk harta, orang jatuh cinta? Bisa macam-macam ya. Nanti kita tanya langsung ke dia. Yang jelas malam hari ini dia kita akan samarkan namanya. Kami persilakan Rida. Silakan Mbak Rida. Selamat malam.
Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Saat ini usianya berapa Mbak Rida? 40. 40. Sudah berkeluarga? Sudah. Sudah berkeluarga ya. Ini informasi yang kami dapatkan, Mbak Rida ini punya susuk di tubuhnya begitu ya? Iya. Tadi ada pertanyaan apa Mbak Ulan? Ini susuknya fokus kemana Mbak Rida? Misalnya kayak kan ada yang lebih fokus Buat- kecantikan, biar awet muda, Betul, biar buat kecantikan. cowok-cowok pada terpana, atau pekerjaan, atau harta karun. Buat kecantikan, Untuk supaya Aku nggak boleh lihat ya mukanya pasti cantik banget ya? enggak, Pasti cantik Oke. banget deh. buat cari uang juga. Oh oke. Gimana caranya maksudnya Maksudnya mukanya kan cantik biar kerja. cari uang? Enggak, maksudnya pasang susuk biar banyak Orang kayaknya rezeki. luluh aja ngelihatnya gitu ya. Oh, ini kayak pengasih gitu berarti ya, supaya orang tuh bawaannya ngasih apa yang diminta sama Mbak Rida gitu. Betul. Oke. Sudah lama tapi pasang susuk ini? Sudah lama banget itu. Tahun, udah lama banget. Kalau sekarang udah nggak pernah lagi. Oh jadi tuh sekali aja gitu. Enggak, dulu nambah kayak gitu. Berapa kali Mbak? Ya banyak. Oke. Di satu tempat atau berpindah-pindah? Pindah-pindah. Itu gimana caranya? Dapetinnya gimana? Masangnya gimana? Macam-macam sih ya, dipasang begitu aja. Aha. Ada di tangan, di muka, di macam-macam gitu. Dimasukin ke dalam tangan Iya, gitu. Apa yang betul. dimasukin? Katanya sih berlian. Kelihatan tapi kalau itu berlian. Dia sih giniin doang, tapi pas dimasukin sih ya Sakit nggak? agak pedih-pedih gitu. Agak pedihnya, ada pedihnya gitu. Pedih ya. Ada sakit. darahnya nggak? Iya. Ada darahnya? Iya, dikit gitu, Oke. dipotek gitu. Bayar berapa waktu pasang susuk? Macam-macam sih ya. Kalau sampai ada yang 3 juta, 4 juta gitu. Tahu dari mana Mbak? Temen Teman, atau cari tahu sendiri? enggak sih. Kalau kata teman itu ada yang bagus, ayo gitu. Oh berarti temen-temennya juga emang fenomenanya pada pakai ya? Teman-teman Iya. pasang juga, pakai juga? Enggak sih, ada yang pakai, ada yang enggak. Kalau pasang susuk ya, teman-temannya yang pasang juga, itu efeknya apa buat mereka? Enggak tahu juga sih kan, enggak tahu. Kalau buat Mbak Rida sendiri, Aku buat biar cantik. berhasil? muda. Maksudnya untuk mendatangkan Oh iya itu ya tadi bener-bener. berhasil? Penasaran, berhasil nggak pas habis pasang, terus apa yang diinginkan Nah, iya itu dia. sesuai target gitu? Dulu sih memang ada, tapi setelahnya itu enggak. Karena mesti datang lagi dicas gitu. Harus di-charge gitu? Iya. Cara nge-charge-nya Ya dijampe-jampe lagi. pakai ritual lagi gitu? Oke. Jadi akhirnya udah, charge lagi, capek deh. Capek. nggak Iya, mau. uang lagi gitu. Tapi pas lagi, kok jadi aku yang Makanya nggak apa-apa. Aku penasaran banget karena Iya, kan boleh, memang silakan. banyak banget ya, nggak cuma Barida aja tapi kebetulan di profesi aku nih kayaknya kan buat meluluhkan, nggak tahu mungkin masyarakat Siapapun biar itu kayaknya gimana ngeliatnya atau produser atau gimana gitu memang nggak tahu ya kalau zaman sekarang ya, tapi kayak penyanyi apa segala macam kan Dulu ada katanya. ya? Yang Ya pakai aku nggak gitu? tahu, tapi kan makanya penasaran sekarang pas ketemu orang yang memang bener-bener mau cerita. Kalau kayak gitu kan nggak ada yang mau cerita. Nggak akan mungkin cerita Kita nggak sih. bisa nanya-nanya, ini kan mumpung bisa Bener. nih. Jadi dulu pada saat make itu berhasil gitu ya. Jadi kayaknya orang tuh iya aja sama Mbak Rida ya. Bawaannya pede aja gitu. Oh pede aja. Tapi pas jadi udah reveal sugesti nggak? nggak tahu ya, pokoknya sugestinya kayaknya gimana gitu. Jadi bisa aja sugesti kan. Oke, bisa Iya. sugesti. Waktu berhasil, waktu itu apa yang dilakukan oleh orang yang kemakan susuknya, maksudnya kepengaruh susuknya Mbak Rida? Kalau aku kan buat jualan juga ya, maksudnya jualan kayak produk juga atau apa. Jadi dia pas- membeli enggak, produk-produk dari Mbak Rida gitu? Betul, iya. Oh ya? Iya, Oke. beli jadinya mau. Dan sekarang kenapa mau ini sekarang tujuan datang ke Menembus Mata Batin tuh apa Mbak Rida? Pengen dihilangin semuanya. Kenapa? Udah waktunya bukan waktunya lagi, itu kan masa lalu. Jadi kalau sekarang udah cukup. Kepadanya. Iya, ada. Udah Oke. punya anak juga kan, Anaknya umur berapa? 7 tahun. Suaminya tahu nggak kalau Mbak Rida pakai susuk? Kebetulan enggak ya, Nggak tahu? enggak. Kalau tahu kira-kira apa reaksinya? Lebih baik jangan ya. Kalau nih ngenalin kan walaupun pakai, kalau kita Kelihatan mungkin
Ya kita kan nggak kenal kan, bukan orang yang kenal. Jadi mungkin kalau kita papasan lagi di jalan karena melihatnya begini, ya mungkin tidak akan mengenali gitu. Tapi kalau suami kan dari mau ditutupin kayak apa, suara, rambut, suami udah pasti lihat walaupun nggak usah pakai cadar pun suami juga dari sorot mata itu istri saya tuh gimana dong? Mudah-mudahan sih nggak nonton ya. Mudah-mudahan. Iya. Oke.